Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat delima, firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat delima, surat ini, surat Efesus adalah yang ditulis oleh Rasul Paulus, salah satu bagian dari surat-surat yang lain yang ada di buku Perjanjian Baru, di saat ia di dalam penjara Roma. Pada saat itu, karena dia di situasi di dalam penjara Roma, dalam untuk memberikan dan untuk menyalurkan surat yang ditulisnya itu, dia dibantu oleh para sahabat-sahabat pelayan yang lain, seperti Tikhikuslah menyampaikan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu kepada jemaat-jemaat. Jadi Rasul Paulus tahu bagaimana situasi informasi yang didapatnya tentang lapangan, tentang gereja dan jemaat yang terjadi. Itu adalah hasil dari informasi dari para sahabat pelayannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat delima, surat Efesus ini ditujukan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah yang dimaksudkan adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana orang kudus adalah untuk menerangkan tentang bagaimana kepercayaan kita percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah pengenalan terhadap Yesus Kristus adalah pengenalan kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah termasuk Tritunggal yang tidak terpisahkan. Jadi bagaimana diterangkan buku Efesus ini, kehadiran Allah itu melalui ciptaannya. Bagaimana diciptakan langit dan bumi beserta isinya, itu menunjukkan bahwa kehadiran Allah itu selalu ada di tengah-tengah kita. Diterangkan juga bagi orang percaya atau orang kudus adalah bagaimana kita mempercayai kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus diterangkan adalah Allah yang hidup dan Allah yang mati. Kenapa? Karena Yesus itu mati dan bisa bangkit kembali, di mana dia membawa pembaruan, penebusan terhadap dosa manusia bagi umat yang percaya. Sekarang kita hadir di zaman yaitu di mana kita di dalam penantian kedatangan Yesus kedua kali. Disitulah nanti kita lihat bahwa Yesus itu akan hadir pada akhir zaman sebagai penghakiman orang hidup. Diterangkan juga dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 18 adalah bagaimana kita mempercayai sepenuhnya tentang Tuhan Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mempercayai tentang Yesus Kristus adalah bagaimana jiwa raga kita dan kehidupan kita serahkan secara totalitas kepada Tuhan. Totalitas artinya bagaimana kita mempercayai kuasa Yesus itu sendiri. Bagaimana kehadiran Yesus Kristus itu di dalam menghampiri, menemani kita menghadapi perjalanan hidup ini dalam suka dan duka. Kehadiran Tuhan Yesus itu nampak dan kita rasakan sendiri di dalam perjalanan hidup kita. Dan secara totalitas kita menyerahkan diri kita dan hidup kita kepada Tuhan. Biarpun kita di dalam kehidupan ini ada kekayaan, ada jabatan dan lain, dan juga ada kepintaran, kita bukan bersandarkan kepada itu. Yang diminta dalam firman Tuhan ini, bagaimana secara sepenuhnya kita menyerahkan jiwa raga kita dan perjalanan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan Yesus. Dan selanjutnya dikatakan di sini, bagaimana kita bukan hanya mempercayai, tapi meyakini sepenuhnya bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat bagi umat yang percaya.
Bapak Ibu saudara-saudari, kita lihat di sini adalah juga diterangkan supaya kita mengucap syukur, karena Efesus 1 ayat 15 hingga ayat 23 adalah suatu kumpulan yang menerangkan dan mengajarkan kepada pembaca supaya jangan lupa untuk mengucap syukur. Ucap syukur itu adalah keluar dari diri kita karena berangkat dari dasar iman. Karena kita mempercayai bahwa Tuhan Allah dan Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah sudah banyak berbuat di dalam diri kita dan hidup kita. Dan juga wajib kita untuk mengucap syukur dan mengalami bagaimana hikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah itu dari berbagai pemberiannya kepada diri kita, yaitu berbagai kasih karunia atau talenta yang diberikan kepada manusia. Banyak talenta yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu talenta dalam bidang bernyanyi, talenta dalam bidang ilmu pengetahuan, talenta di dalam IT, dan talenta di bidang yang lain. Itu kita pakai sebagaimana sarana kita untuk mengikat iman kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kita semakin percaya kepada Yesus Kristus bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan, dan bagaimana kita memakai daripada yaitu talenta kasih karunia itu untuk membesarkan nama Tuhan. Dan kita segala sesuatu yang kita terima daripada Yesus Kristus itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan yang tidak terhingga, yang tidak kita bisa ucapkan bagaimana sebenarnya pemberian itu begitu besar di dalam hidup kita. Itulah kuasa Tuhan yang tidak terhingga, yang tidak kita bisa utarakan, tapi sudah banyak kita rasakan dan sudah kita lihat dan kita alami di dalam perjalanan hidup ini. Bagaimana kehadiran Tuhan itu di dalam diri kita dan di dalam perjalanan hidup ini. Tuhan adalah gembalaku. Amin.